Halo teman-teman, kita ketemu lagi belajar bahasa Indonesia kelas 3. Masih tema 6, kita sudah masuk subtema 2, perubahan energi. Belajar yuk, sudah siap belajar dengan Bunda Hana. Sebelumnya kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita masuk halaman 54. Tapi sebelumnya, ada catatan yang harus kalian pahami bahwa energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Yang menciptakan energi adalah Tuhan. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, ini ada beberapa penjelasan tentang perubahan energi. Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Nah, bahan bakarnya yang sering digunakan adalah minyak tanah dan gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Nah, setelah itu disulut dengan api, kompor menyala dan terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi panas. Halaman 55. Perubahan energi juga terjadi dalam tubuh kita. Nah, makanan yang mau kita makan itu adalah sumber energi kimia. Lalu makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan itu yang akan berubah menjadi energi. Karena energi itulah kita bisa bergerak dan bekerja. Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja juga karena adanya energi. Nah, begitu pula bagian-bagian tubuh lainnya. Halaman 55 ada pertanyaan yang kalian bisa jawab. Tadi jawabannya sudah Bunda terangkan di depan. Dikerjakan di buku kalian ya. Halaman 57. Di sana ada peristiwa perubahan energi di rumah dan juga di sekolah. Kalian bisa tuliskan banyak sekali contohnya. Kalian bisa berlatih terlebih dahulu dan juga bisa melihat jawaban Bunda untuk belajar. Halaman 64 dan 65. Setelah olahraga, badan kita terasa lelah. Kita bisa minum air putih dan menyegarkan kembali tubuh. Halaman 64 dan 65. Perubahan energi bukan hanya terjadi dalam tubuh manusia. Perubahan energi dapat dilihat juga pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Nah, kita lihat ada perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya pada setrika listrik, juga pada penanak nasi. Perubahan energi listrik menjadi gerak, kita bisa lihat pada kipas angin dan juga blender. Perubahan energi kimia menjadi energi panas, kita bisa lihat dari yang sebelumnya sudah kita pelajari ya, kompor minyak tanah, lalu juga pada gas. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan dari proses kimia, harus melalui proses terlebih dahulu. Lalu ada perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya adalah ketika memainkan alat musik drum. Lalu ketika ada Pak Hansip yang memukul kentongan. Halaman 67. Kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Perubahan energi apa yang terjadi pada tubuh kita? Perubahan energi kimia dari makanan menjadi gerak. Nomor 2, contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Apa contohnya? Setrika. Perubahan energi apa yang terjadi saat kita menyalakan kipas angin? Listrik menjadi gerak. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak adalah ketika kita olahraga. Energi kimianya kita dapat dari makanan yang menjadi tenaga untuk bergerak. Saat temanmu memainkan rebana, perubahan energi apa yang terjadi? Perubahan energi gerak, yaitu kita yang menggerakkan tangan kita untuk memainkan rebana menjadi energi
bunyi. Halaman 72, 74, dan 75. Setelah membaca bacaan, kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang pertama tentang Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur berada di Purwakarta, Jawa Barat. Manfaatnya adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air, pengairan sawah, perikanan, dan tempat wisata. Lalu pertanyaan nomor 2, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Sebelumnya sudah kita pernah bahas ya nak ya. Nah, caranya energi gerak air akan memutar alat disebut turbin. Nah, turbin tadi menggerakkan generator listrik. Nah, generator listrik ini akan membangkitkan tenaga listrik. Nomor 3, bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Nah, disalurkan melalui gardu listrik. Nah, dari gardu listrik nanti disalurkan ke rumah atau kantor. Nomor 4, apa yang terjadi jika air di waduk kering? Jika air di waduk kering, maka akan terjadi kekeringan pada sawah-sawah dan juga berkurangnya persediaan energi listrik. Nomor 5, tuliskan 3 masalah bila tidak ada listrik. Nah, apa nak? Ya jelas, pekerjaan manusia jadi terganggu, akan kembali menggunakan alat tradisional sehingga membutuhkan waktu yang lama. Halaman 82. Selain olahraga secara rutin, kalian juga harus makan dan minum yang bergizi. Gizi yang terkandung di dalam makananmu membuat sehat dan berenergi, tidak lemas. Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Nah, makanan yang kita makan itu yang paling berjasa siapa, nak? Yaitu para petani yang telah menyediakan buah-buahan dan makanan yang lain. Para petani bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam berbuah lebat, lalu dirawat, dipupuk agar subur. Lalu setelah panen pun petani tetap bekerja keras mengangkut dan menjualnya ke pasar. Semua itu membutuhkan energi, maka kita harus menghargai semua energi yang dikeluarkan oleh Pak Petani. Setelah kita belajar tentang energi yang dikeluarkan Pak Petani, kita belajar tentang energi yang dikeluarkan oleh pembuat pakaian, halaman 83. Coba kalian pikirkan bagaimana proses baju yang kita pakai ini dari pembuatan, dari proses menanam pohon kapas sampai menjadi baju. Energi apa saja yang sudah dikeluarkan untuk menghasilkan selembar kain? Kewajiban apa yang harus kita lakukan? Nah, kalian bisa tulis di bawah, Bunda sudah beri contoh, energi kimia dan energi gerak saat petani menanam tanaman kapas. Lalu energi kimia dan energi gerak saat pemintal memintal benang agar menjadi kain. Kemudian energi kimia dan gerak dan juga listrik pada saat menjahit baju menjadi sebuah baju yang siap kita pakai. Halaman 97. Kalian sudah mempelajari bahwa perubahan energi selalu terjadi kapanpun dan dimanapun. Kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Contoh, ketika menonton televisi, kalian tidak menyadari bahwa sudah terjadi perubahan energi dari listrik menjadi cahaya dan suara. Kalau listrik ada bunyinya juga ya, ada suaranya. Lalu ketika buah jatuh, sebenarnya sudah terjadi energi perubahan, yaitu perubahan dari energi gerak menjadi energi bunyi. Halaman 97, kalian bisa tulis sebenarnya ada perubahan energi apa saja ya saat kita di rumah dan juga kejadian yang di sekitar kita sehari-hari. Bunda sudah beri contoh, silakan kalian mencari sendiri. Nah, demikian belajar kita untuk subtema 2 kali ini tema 6. Tetap semangat belajar ya, teman-teman. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa.